Profil sekolah, nama sekolah SMP Negeri 1 Galang yang merupakan UPT Satuan Pendidikan Formal yang beralamat Jalan Petumbukan Galang, Desa Jaharum B, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Nomor telepon 061 798 0682. Nama kepala sekolah Dr. Andus Haji Asril Saman. Nomor HP 0852 70 18 24 18. Kategori sekolah: sekolah berbasis internasional, sekolah standar nasional, dan sebagai rintisan sekolah standar nasional yang berdiri pada tahun 1982. Kepemilikan tanah dan bangunan adalah milik pemerintah. Luas tanah 21.463 meter persegi dengan status SAN. Luas bangunan 1.709 meter persegi. Data siswa dalam 3 tahun terakhir pada tahun 2018-2019 dengan jumlah pendaftar 288 orang, di mana jumlah siswa kelas 7 288 dengan jumlah 9 rombel, kelas 8 234 siswa dengan 8 rombel, dan kelas 9 240 siswa dengan jumlah 7 rombel. Tahun 2019-2020 jumlah pendaftar 224 orang, di mana kelas 7 sebanyak 220 orang, 7 rombel, kelas 8 277 orang, 9 rombel, kelas 9 230 orang, 8 rombel. Kemudian pada tahun terakhir 2020-2021 jumlah pendaftar 256 orang, kelas 7 256 orang, 9 rombel, kelas 8 222 orang, 7 rombel, dan kelas 9 276 orang, 9 rombel. Ruangan kelas sebanyak 23 ruang dan ditambah 1 ruangan lain yang digunakan untuk ruang kelas, yaitu ruang lab komputer, dan jumlah ruangan seluruhnya 24 ruangan. Data ruang lainnya: perpustakaan 1, lab IPA 1, dan lab biologi 1, lab komputer 1, aula 1, dengan data guru tetap atau ASN sebanyak 26 orang, dan guru tidak tetap atau honorer sebanyak 27 orang. Jumlah pegawai ASN 1 orang, pegawai honor 2 orang, penjaga sekolah 1 orang, security 1 orang, dan petugas kebersihan 2 orang. Demikianlah profil sekolah UPT Satuan Pendidikan Formal SMP Negeri 1 Galang. Selamat siang bagi kita semua. Kami dari SMP Negeri 1 Galang akan memperkenalkan sekolah sehat. Sekolah sehat yang dilaksanakan di sekolah kami. Ada 10 indikator sekolah sehat.
1. Kepadatan ruangan kelas minimal 1,75 meter persegi per anak. Untuk kenyamanan dan memberi ruang gerak yang cukup bagi anak, kondisi kelas yang tidak padat juga memudahkan prosedur evakuasi saat keadaan darurat. 2. Tingkat kebisingan di lingkungan sekolah maksimal 45 desibel setara dengan suara orang mengobrol dengan suara normal. Karena kebisingan di atas 45 derajat ini akan mengganggu konsentrasi belajar anak didik. Yang ketiga, memiliki lapangan atau aula untuk olahraga, sehingga anak-anak tidak perlu keluar dari lingkungan sekolah untuk berolahraga pada saat jam olahraga. Yang keempat, memiliki lingkungan sekolah yang bersih, rindang, nyaman, sejuk, dan asri. Ini juga mendukung untuk anak nyaman di dalam melaksanakan pembelajaran, karena pembelajaran senantiasa tidak hanya dilaksanakan di dalam ruangan, tetapi juga di luar ruangan kelas. Yang kelima, memiliki sumber air bersih yang memadai dan septic tank dengan jarak minimal 10 meter dari sumber air bersih. Karena kadang-kadang air bersih itu dapat digunakan untuk bercuci muka, cuci tangan bagi anak-anak. Keenam, ventilasi kelas yang memadai. Apabila ventilasi kelas memadai, ini juga mendukung kenyamanan bagi anak untuk belajar. Karena ventilasi kelas yang banyak itu dapat membebaskan angin keluar masuk ke kelas, sehingga anak tidak merasa gerah pada saat melaksanakan pembelajaran. 7. Pencahayaan kelas yang memadai. Ini juga harus cukup terang, karena anak didik kita tidak semuanya dapat melihat dengan jelas, walaupun mereka sudah didudukkan sesuai dengan fungsi daripada penglihatannya masing-masing. Maka jika keadaan kelas sedikit buram atau kurang terang, maka ruangan dapat ditambah dengan memberikan lampu listrik. Yang kedelapan, memiliki kantin sekolah yang memenuhi syarat kesehatan, yaitu makanan yang dijual harus terbebas dari 4P. Apa itu 4P? 4P itu adalah pengawet, pewarna, penyedap, dan pemanis buatan. Karena apabila makanan ini kaya dengan zat-zat tersebut, ini juga dapat merusak kesehatan daripada anak didik kita apabila sering-sering dikonsumsi. 9. Memiliki toilet dan kamar mandi bersih dengan rasio 1 toilet untuk 40 orang bagi anak laki-laki dan 1 toilet untuk 25 orang bagi anak perempuan, sehingga menghindari antrian yang panjang. 10. Menerapkan kawasan tanpa rokok di lingkungan sekolah. Maka sekolah harus menyediakan ruangan bagi guru laki-laki ataupun tamu yang merokok, sehingga guru laki-laki yang merokok ataupun tamu yang datang yang merokok juga, mereka tidak sembarangan untuk menggunakan lingkungan sekolah di dalam merokok. Jadi inilah ke-10 indikator, dan ini harus dilengkapi dengan adanya ruangan UKS atau unit kesehatan sekolah dan program yang melaksanakan trias UKS, yaitu pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, dan pembinaan lingkungan sehat. Adapun tujuan dari program sekolah sehat adalah: yang pertama, meningkatkan kesehatan; yang kedua, membiasakan pola hidup sehat; yang ketiga, menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman dan bersih; yang keempat, meningkatkan proses pembelajaran sebagai indikasi sekolah sehat. 11.
Sekolah sehat harus aman, harus ramah lingkungan, dan menyenangkan. Sesungguhnya bukanlah hal yang baru dalam dunia pendidikan. Sekian dan terima kasih. Demikianlah yang dapat kami sampaikan.